Lantas apa saja indikasi Pilpres berjalan satu putaran? Sudah bergabung secara virtual ada peneliti LSI dan IJA Mas Aji Alfarabi, juru bicara Timnas Amin Mas Teguh Juwarno, juru bicara TKN Prabowo Gibran Pak Wihadi, dan juru bicara TPN Ganjar Mahfud Bang Ruhut Sitompul. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada perwakilan 01, 02, 03 lengkap hari ini. Supaya adil saya ke Mas Aji terlebih dahulu. Mas Aji, jadi faktor apa saja yang indikasikan bahwa Pilpres satu putaran terbuka lebar untuk Prabowo Gibran? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kesimpulan kita dalam survei terakhir kemarin, ini kan bukan kesimpulan yang baru muncul di akhir Januari ya. Tapi ini adalah rentetan dari survei yang kita kerjakan secara rutin setiap bulan ya, 2 kali setiap bulan ya, di awal bulan dan di akhir bulan, yang kemudian memang memberikan satu kesimpulan bahwa di akhir Januari 2024 peluang Pilpres untuk terjadi dalam satu putaran semakin besar ya, karena memang kalau kita lihat ya, kalau kita mengikuti dari beberapa kali rilis yang kami sampaikan ya, sebetulnya di bulan November Desember ya, kami masih melihat bahwa sangat sulit Pilpres 2024 akan terjadi dalam satu putaran ya, justru lebih terbuka untuk terjadi 2 putaran ya, karena saat itu ya di November Desember ya, walaupun elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran lebih tinggi dengan selisih rata-rata kurang lebih sekitar 15-20%, namun memang pergerakan elektabilitas dari pasangan 02 ya di November sampai ke Desember sebetulnya lebih landai ya, jadi kenaikannya hanya 1-2% ya. Tapi ketika survei kita kerjakan di akhir Januari 2024 ya, kita menemukan satu tren yang lebih positif dan lebih naik, bahkan melewati batas margin toleransi kesalahan dalam survei ya. Jadi di akhir Desember 2023 kita melihat bahwa saat itu elektabilitas pasangan 02 masih di angka 43%, kemudian naik di Januari di angka 46%, kemudian naik kembali di akhir Januari di angka 50,7%. Jadi kalau kita melihat dari sisi rentan waktu, dalam satu bulan itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 7% ya, atau dalam tempo 15 hari itu ada kenaikan kurang lebih sekitar 4-5%. Jadi kenaikan 4-5% secara objektif ya, secara ilmiah ya, sebagai pollster, sebagai peneliti, kita harus menyampaikan satu kesimpulan yang objektif bahwa kenaikan elektabilitas dari paslon 02 memang terjadi tren positif karena kenaikannya di atas margin of error, sehingga kita melihat peluang satu putaran makin terbuka. Jadi satu, karena angkanya sudah mencapai 50,7%, yang kedua adalah karena tren kenaikan. Walaupun ya kalau kita membaca survei dengan margin of error 2,9% ya, dengan angka saat ini 50,7% ya, dengan toleransi yang minimal ya, atau kita mengambil angka yang minimal memang masih di angka 48%, angka paling tinggi di angka 53%. Namun yang kita lihat adalah memang pertama karena sudah mencapai 50,7%, yang kedua adalah ada kenaikan signifikan sebesar 7% dalam tempo 1 bulan. Baik, saya ingin ke Mas Teguh, juru bicara Timnas Amin. Mas Teguh, saya ingin minta tanggapan Anda atas 2 hal, bahwa kemudian peluang Pilpres satu putaran semakin terbuka lebar, dan di satu sisi juga survei menyebutkan bahwa elektabilitas dari Amin mulai menyalip Ganjar Mahfud meskipun masih tipis, masih dalam margin of error. Mas Teguh. Terima kasih undang saya di sini. Yang pertama, saya ingin berikan catatan terkait dengan apa yang pernah LSI rilis di tahun 2012, Pilkada DKI, yang dimana LSI mengatakan bahwa Pokenara akan menang telak terhadap Jokowi Ahok, dan kenyataannya berbeda. Di 2017, LSI dan IJA juga mengatakan bahwa Anies Sandi akan tersingkir di putaran pertama, dan sejarah kemudian mencatat Anies Sandi menjadi pemenang di Pilkada DKI. Kemudian yang tidak, menurut saya tidak perlu saya tambahkan juga dalam Pilkada Jawa Tengah, LSI dan IJA mengatakan bahwa Sudirman Said hanya akan dapat di angka kurang dari 15% pada surveinya pada saat itu, dan ternyata kenyataannya mereka bisa dapat di angka sampai 40%. Apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa
kecenderungan untuk menciptakan bandwagon effect di mana publik seolah-olah didesak bahwa ini harus satu putaran. Apalagi DNIJA juga sangat intens untuk mengkampanyekan pemilu satu putaran. Menurut saya tindakan yang kurang terpuji, walaupun menggunakan pendekatan akademik, saintifik, bahkan kemudian dia coba diyakinkan dengan pendekatan tren yang nyata begitu. Ini menciptakan suasana ketidaknyamanan di publik. Karena kenapa? Kemudian kan timbul pertanyaan, DNIJA ini bikin serial survei ini dananya dari mana? Karena tidak pernah dideklar juga nih LSI gitu. Ini satu hal. Kemudian yang kedua, bahwa kami tetap merasa optimis karena melihat realitas di lapangan. Kampanye-kampanye terbuka yang dilakukan oleh 02 ini tidak cukup meyakinkan. Banyak yang kosong, videonya bertebaran di mana-mana. Tetapi kita melihat kampanye 01 bahkan 03 selalu dinanti-nantikan orang datang berbondong-bondong tanpa kemudian dilakukan pengerahan ataupun bayaran. Apa yang saya ingin katakan bahwa ayolah jangan kemudian publik dipaksa untuk menelan-nelan suasana ini ada bahwa kampanye akan selesai satu putaran. Karena masing-masing kandidat ini memiliki struggle, memiliki pijakan, memiliki pendukung yang kuat. Kami tetap meyakini bahwa ini tidak akan berlangsung dalam satu putaran. Baik, sebelum ke Bang Ruhut dan juga Pak Wihadi, saya ingin berikan kesempatan kepada Mas Haji untuk menanggapi terlebih dahulu. Silakan Mas Haji. Mas Haji. Ya, terima kasih ya. Yang pertama saya pikir itu istilahnya cherry picking ya. Jadi mengambil hanya beberapa contoh kasus pilkada yang kemudian ya bukan hanya LSI sebetulnya. Ada beberapa lembaga survei yang juga salah memprediksi saat itu dan itu sebetulnya ada penjelasan secara ilmiah terkait pilkada DKI. Namun kalau kita sebut memang banyak sekali ya track record kami yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat ya. Mulai dari Pilpres 2004 ya ketika waktu itu Bang Ruhut ya ada di Pak SBY ya kami memprediksi Pak SBY bisa menang di Pilpres 2004 kemudian Pilpres 2009 ya maupun dua Pilpres yang lain ya. Jadi dalam sejarah kami melakukan survei ya termasuk merilis hasil survei terutama untuk Pilpres saya pikir itu bisa dibaca dilihat bagaimana kemudian track recordnya. Yang kedua adalah sebetulnya kami bukan dalam posisi mengkampanyekan satu putaran ya. Kalau kita membaca dari berbagai rilis yang kami sampaikan, kami hanya menyatakan apa yang kemudian menjadi tren data per hari ini. Dan saya meyakini ya kalau kemudian lembaga survei yang lain ya juga melakukan survei di waktu yang sama, temuan datanya tidak akan berbeda jauh ya. Artinya mungkin selisih 1-2%. Namun kesimpulannya akan tetap dalam satu kesimpulan yang sama secara objektif ya. Walaupun dengan berat hati kami menyatakan bahwa memang Pilpres satu putaran itu semakin terbuka ya. Dan ini bukan satu temuan yang kami sampaikan sejak awal karena tadi saya sampaikan memang di awal November hingga Desember kami masih melihat kemungkinan Pilpres akan terjadi dalam 2 putaran. Namun data per hari ini menunjukkan bahwa tren kenaikan yang signifikan itulah yang kemudian menjadi dasar. Yang ketiga, soal kampanye ya. Saya pikir ini kalau kita ingat dulu di Pilpres 2004 ya. Saat itu keyakinan Pak Amin yang bertarung di Pilpres 2004 ya ketika melakukan kampanye dari provinsi ke provinsi, massa yang datang memang begitu besar ya karena beliau adalah tokoh reformasi, kemudian massa yang datang begitu membludak ya. Namun kemudian hasil Pilpres 2004 mengkonfirmasi apa yang menjadi temuan survei saat itu bahwa popularitas dan elektabilitas Pak SBY lebih kuat. Sehingga memang banyak hal yang harus kita lihat, banyak indikator yang secara objektif kita lihat ya. Mengapa kemudian data temuan survei kita menunjukkan hal itu memang karena ada beberapa indikator yang menguatkan itu. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, kalau TPN Ganjar Mahfud seperti apa menanggapi hasil survei ini? Kemudian elektabilitas dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud disalib oleh Anies dan Imin? Bang Ruhut, kami belum bisa mendengar audio Anda. Bang Ruhut, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, saya ke Pak Wihadi terlebih dahulu sambil kami perbaiki suara atau audio dari Bang Ruhut Sitompul. Pak Wihadi, kalau dari 02 sendiri seperti apa menanggapi hasil survei ini? Iya, saya kira
Saya dalam hal ini sangat gembira dengan hasil survei yang ada di LSI, dan saya kira ini menambah semangat kita untuk tetap untuk bergerak, dan kader-kader kita juga lebih semangat lagi untuk mewujudkan daripada hasil survei yang memang 50% dan kita mungkin harapkan menjadi satu putaran. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu gambaran di mana memang kader-kader kami yang terus bergerak, dan juga sebenarnya apa yang disampaikan tadi mengenai masalah kampanye-kampanye, jadi yang di video-video saya sedikit ada komentar mengenai masalah kenapa kelihatan kosong. Jadi sebenarnya itu baru tes sound, baru apa, terus kemudian di video dan itu diserahkan seakan-akan tidak ada orangnya, padahal itu belum mulai gitu. Itu belum. Jadi saya kira hal tersebut memang adalah salah satu campaign bagaimana mendegradasi daripada kampanye-kampanye. Kita lihat pada saat kemarin di Semarang, kita yang merupakan yang dikatakan bahwa di situ adalah merupakan markas daripada pasangan 03, dan kita melihat di situ Semarang dengan melakukan kita karnaval kebangsaan, kita melihat sedemikian rupa masyarakat itu antusias sekali, dan ini adalah baru kali ini saya kira kalau di luar PDI Perjuangan di Semarang itu bisa membuat suatu fenomena di dalam kota yang Semarang ini menjadi saat itu boleh dikatakan dibirukan oleh warna seragam daripada pasangan Prabowo Gibran pada saat itu, semuanya memakai biru, dan saya kira ini adalah merupakan contoh yang dimana bahwa sebenarnya antusias masyarakat dan keinginan masyarakat untuk satu putaran itu bisa dilalui, karena bagaimanapun juga dengan satu putaran itu lebih memberikan suatu kepastian kepada masyarakat kita ini untuk kedepannya, sehingga kita bisa melihat bahwa setelah pemilu Februari ini, ya masyarakat bisa langsung bekerja, langsung juga melakukan aktivitas, dan sangat diharapkan ini akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dengan satu putaran. Jadi saya kira ini adalah merupakan langkah yang bagus kalau memang apa yang dilakukan survei daripada LSI ini, dan saya kira LSI bukan suatu lembaga yang ecek-ecek saya kira, karena ini saya yakin juga LSI itu punya dasar, dan ternyata memang tidak hanya LSI, dan kemungkinan lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga survei yang lain juga memberikan hasil yang hampir sama. Baik. Jadi ini adalah merupakan keyakinan kita bahwa kita semangat untuk bisa memberikan satu putaran, dan kita bergerak terus, dan kader-kader kita ucapkan terima kasih untuk selalu pantang mundur, dan kita terus bersemangat untuk bagaimana mewujudkan kemenangan dengan 50% lebih dengan satu kali putaran. Oke, tapi walaupun sudah tembus 50%, ada juga kemudian margin of error, dan 6,9% juga yang menyatakan belum memutuskan atau masih merahasiakan pilihannya. Dengan sisa waktu 14 hari dipotong masa tenang, seperti apa kemudian 02 akan memastikan atau berupaya untuk memastikan kemenangan satu putaran ini? Ya, ini 6% ini kan masih swing voter yang masih menunggu hari H. Kita melihat memang masih belum memutuskan, dalam pengertian memutuskan memang ini pemilih-pemilih yang boleh dikatakan pemilih yang di akhir-akhir akan menentukan sikapnya. Dan kami yakin bahwa pendukung-pendukung Pak Jokowi yang mungkin bagian daripada 6% itu yang mungkin masih ragu-ragu, dan itu pada hari H tentunya bisa melihat bahwa ke depan bahwa memang concern Pak Prabowo melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi ini, dan saya kira ini adalah merupakan satu kepastian dalam pembangunan ke depannya, dan ini adalah merupakan satu keberlanjutan yang selalu ada. Kita harus terus bergerak terus, dan kita jangan terpotong-potong lagi gitu kan. Jadi kalau sekarang ini ada perubahan, kemudian kan berubah lagi kembali kepada permasalahan-permasalahan yang mungkin berubah semuanya. Jadi ini adalah masyarakat inilah yang mungkin masih menunggu keputusan masalah di 6% itu. Baik, Bang Ruhut apakah sudah bisa bergabung? Bang Ruhut seperti apa menanggapi hasil survei elektabilitas Ganjar Mahfud yang disalib oleh Adi Simin?
Ya, kalau kami tetap sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, kita hormati semua survei, tapi kami tetap mempunyai keyakinan. Ya, kalau di 02 satu putaran versi mereka, ya kami juga kaget ya. Kalau kami katakan, kami punya keyakinan, kami tetap satu putaran tapi yang menangkan. Mungkin timbul pertanyaan, kok bisa begitu? Saya masih ingat ya, saya dulu di Demokrat seperti yang dikatakan oleh kawan saya dari LSI, Bibit Waluyo lawan Ganjar waktu periode pertama. Ganjar itu nggak sampai 10%. Bibit Waluyo survei 90% lebih. Apa kejadian? Banteng ketaton karena kami selalu bersama rakyat. Kami selalu bersama rakyat. Akhirnya yang menang Ganjar periode pertama. Kalau periode kedua ya saya nggak ada lawan. Menang lagi kan begitu. Jadi percayalah, rakyat kita itu cerdas. Politik itu last minute, harus diingat ya. Kita kultur Jawa, adab itu harus kita jaga. Keberadaban. Rakyat makin terbuka sekarang matanya. Memang survei apa yang dikatakan oleh rekan saya Teguh juga dari 01 mestinya dilihat juga sudah masuk ke kampanye akbar. Kampanye akbar yang tumpah ruah 03. Setelah itu 01. Sedangkan 02 kan kita tahu ya kan semua kosong kan begitu. Jadi kami tidak khawatir. Apalagi nanti kami tanggal 3 di Blok akan berkumpul semua ya kampanye akbar. Kebayang itu nanti kalau hadir tumpah ruah di atas 200.000, 300.000 semua di jalan. Ini yang namanya snowball, bola salju. Kami tetap mempunyai keyakinan. Saya rasa saya juga 01 boleh juga mempunyai keyakinan satu putaran. Jadi sama-sama kita satu putaran. Nggak usah khawatir ya. Karena itu kita tunggu. Ingat, kami bersama rakyat. Suara Tuhan. Karena itu percayalah ya. Kami tetap yakin. Kami tetap yakin Ganjar Mahfud dan berbicara seperti yang disampaikan teman kami tadi Wiyadi, ya jujur saja, yang bisa melanjutkan siapa? Ya 03, kenapa? Membantu Jokowi yang namanya Ganjar dari beliau calon wali kota loh. Ya, Ganjar yang membantu bersama PDI Perjuangan, kerja keras PDI Perjuangan pada waktu itu. Jadi saya tetap punya keyakinan. Ya, yang bisa melanjutkan sebenarnya yang bisa melanjutkan tapi hanya nomor 3, percayalah. Karena itu kami yakin. Bahkan kalau memang harus 2 putaran untuk nomor 2 saya mohon waspadalah. Karena ini bisa 1 dan 3. Ini yang saya ngeri. Baik. Saya ingin kembali ke Mas Haji. Politik apa bisa Baik, Bang Ruhut. Baik, kami tangkap poinnya. Ya. Mas Haji tadi ada 6,9% yang masih belum memutuskan atau belum mau menjawab. Sebenarnya 6,9% ini lebih berpeluang ke paslon yang mana dan akan seberapa berdampak kemudian pada elektabilitas ketiga capres-cawapres ini? Iya, kalau kita lihat undecided voters kan rata-rata sekitar 6-7% ya. Kalau kita coba dalami lagi pilihan atau preferensi mereka sebetulnya terbagi secara proporsional ya sesuai dengan basis dukungan dari masing-masing paslon. Jadi sebetulnya 6,9% itu kalau kita lihat dari data yang ada, kecuali memang akan mengumpul di salah satu calon ya. Kalau kemudian mengumpul di paslon 01 atau paslon 03, maka memang bisa berpengaruh. Tapi kalau data kita per hari ini menunjukkan bahwa undecided voters punya kecenderungan terbagi secara proporsional. Yang kedua adalah saya sedikit merespon tadi yang disampaikan oleh Bang Ruhut ya, bahwa politik ditentukan oleh last minute. Saya pikir itu juga memang menjadi PR bagi ketiga paslon ya, karena memang satu hal yang penting di akhir ketika di saat hari H pencoblosan adalah bagaimana kemudian masing-masing paslon dan tim pasangan calon presiden akan memobilisasi ya, pemilihnya untuk datang ke TPS. Karena survei selalu berasumsi bahwa pemilih akan berpartisipasi 100% ke TPS. Karena kita mengerjakan survei dengan mendatangi pemilih yang ada di rumah, sementara di saat hari H pemilu,
mereka harus keluar rumah dan datang ke TPS. Inilah sebetulnya yang akan menjadi PR ya. Dan kita melihat Mas Adi. memang dinamika itu pasti akan ada potensi terjadi. Namun data per hari ini kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa data per hari ini menunjukkan bahwa memang ada kenaikan ya, elektabilitas dari paslon 02. Oleh karena itu, kesimpulan yang kami tegaskan dalam survei kemarin bahwa ada potensi satu putaran semakin terbuka lebar karena melihat naiknya elektabilitas dari paslon 02. Baik. Kalau izin Kak. Ya, silakan. Ya, pertama kalau begitu kuat keyakinan untuk satu putaran, tentunya Pak Jokowi tidak perlu cawe-cawe, panik sehingga harus turun menggunakan fasilitas negara untuk jalan bersama dengan kandidat calon presiden di Jawa Tengah, bagi-bagi sembako, menggunakan bansos dan BLT untuk kemudian mendongkrak agar kampanye satu putaran ini bisa terwujud. Itu satu fakta yang tidak terbantah. Dan ini menimbulkan perasaan tidak senang di masyarakat, apalagi di kalangan civil society. Hari ini para guru-guru besar di UGM sudah menyampaikan sikapnya bahwa kita harus mengembalikan negara ini pada tata etika yang benar, bukan dengan cara membiarkan presiden yang sedang menjabat untuk terjun langsung tanpa menanggalkan status presidennya. Silakan Pak Presiden kalau mau kampanye buat putranya, tolong cuti sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga kemudian pertarungan ini bisa menjadi fair. Di mana-mana presiden ngomong katanya akan netral agar pemilu berjalan adil dan fair, tapi buktinya Pak Jokowi, apa istilahnya, kata-katanya beliau telan sendiri. Ini yang sebenarnya amat kita sayangkan. Kenapa? Karena pemilu yang berkualitas, pemilu yang menyenangkan, pemilu yang adil, pemilu yang fair, itu yang kita harapkan, sehingga apapun yang terpilih, siapapun yang terpilih akan mendapatkan legitimasi yang maksimal dari rakyat. Ingat, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Negara ini milik rakyat. Baik. Presiden, wakil presiden terpilih itu hanya pemegang mandat. Baik. Mereka hanya pemegang wewenang. Itu Baik. aja yang kami ingin ingatkan. Baik, Pak Wihadi, saya ingin meminta tanggapan dari Anda. Silakan, Pak Wihadi. Iya, jadi permasalahan bansos ini kan permasalahan yang tidak begitu saja muncul. Ini kan sudah menjadi suatu program, dan itu jadi Menteri Keuangan pun kalau bansos ini kan tidak misalnya datang begitu saja, tentunya Menteri Keuangan juga akan protes. Tapi dalam hal ini kan sudah jelas Menteri Keuangan sendiri pun sudah mengalokasikan dana bansos ini, dan ini kaitannya dana bansos karena bantuan dengan adanya dampak El Nino. Dan ini adalah permasalahan yang memang mendesak sekali, karena bagaimana kemarau yang panjang itu yang berikan pada Pak Jokowi. Jadi kita tidak perlu berprasangka buruk dalam hal ini. Kalau kita bicara mengenai masalah Pak Jokowi sebagai presiden, ya kan? Ini dia bukan seorang incumbent. Kalau presidennya itu incumbent, apakah juga tidak boleh melakukan seperti itu? 2019 kita sama-sama, mungkin Mas Teguh berjuang bersama-sama dengan saya waktu itu, ya kan? Kita masih bersama-sama. Ya kan, kita tahu bahwa bagaimana presiden sebagai presiden incumbent juga memberikan program-programnya lebih dari sekarang dibandingin yang saat ini. Ini tidak ada artinya saya kira dalam hal ini, karena memang inilah bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pak Presiden dalam pada masyarakat akibat El Nino, yang dampak El Nino. Nah, kemudian kalau kita melihat juga bahwa Pak Presiden dalam hal ini, kalau sekarang ini datang ke pemberian BLT kan memang itu selalu dilakukan, dan tidak sekarang saja. Sebelum adanya pemilu, Pak Presiden Jokowi ini juga selalu muter untuk memberikan BLT itu, selalu ada dan kemana-mana. Nah itu kan itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kita tidak perlu lagi berbicara seakan-akan ini adalah merupakan program yang begitu saja, tapi ini semuanya kan sudah ada programnya yang memang pada saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Kak Wihadi, izin, kita ingat bahwa betul yang namanya bansos atau BLT itu adalah kesepakatan politik yang kemudian menjadi komitmen pemerintah bersama dengan DPR. Tapi ingat, dalam kasus tahun ini, Kepala Bulog yang baru, Pak Jaya Bayu Krisnamurti sendiri mengatakan, untuk tahun ini itu terjadi percepatan yang luar biasa. Harusnya di bulan Januari ini baru verifikasi.
tapi di bulan Januari ini sudah buru-buru Baik. harus dicairkan. Oke, Mas begitu. Teguh, kami tangkap Nah, poinnya. biasanya memang keluar, tetapi tidak harus di bulan Januari. Biasanya turun secara bertahap hingga Baik. sampai bulan Baik. Maret dan Juni begitu. Baik, Pak Nah, Wihadi, apalagi kalau silakan. kita bicara objektif, Oke. yang dikatakan tadi bahwa ada dampak El Nina gitu, kan Oke. faktanya juga tidak Baik. separah itu realitasnya. Yang Baik. kita lihat memang harga-harga hari ini terjadi kenaikan yang luar biasa Baik. terkait dengan kebutuhan pokok. Baik, Pak Ya Wihadi, memang silakan ini kan singkat saja. dampak El Nino ini kan memang karena dampak yang kita lihat El Nino kan masih berjalan sampai dengan bulan November kemarin Desember kan masih kekeringan. El Nino itu kan ini panjang sekali kan gitu. Oke. Jadi ini kan kenapa mesti harus dilakukan sekarang? Karena ini kan memang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Jadi tidak bisa kita tarik kembali bahwa seakan-akan biasanya tidak ada satu percepatan ini. Kita percepatan karena ada El Nino. Kalau nggak ada El Nino tidak akan kita percepat itu masalahnya. Jadi ini kan permasalahan Baik. bencana El Nino, gitu kan? Jadi ini karena percepatan karena memang ada yang memang harus diberikan pada saat ini pada masyarakat yang memang sedang kesulitan dalam masalah kekeringan. Kita tahu pada saat kemarin itu bagaimana kekeringan, bagaimana gagal panen dan harga-harga menjadi naik dan segala macam. Dan ini Baik. adalah kondisi yang ada di masyarakat saat Oke, ini. disesuaikan dengan kita tahu kebutuhan yang masyarakat namanya- begitu ya, Pak Wihadi? Iya, kita tahu Baik. yang Pak, namanya gantian, Pak. Iya, masalah itu. tapi jangan dibelokkan ini bantuan dari Jokowi, ini bantuan Baik, kita negara. berikan kesempatan terakhir Tuh, kepada ini Bang dana Ini Ruhut. kan memang Ya. bantuannya, lah, Baik. ini yang membelokkan kan ini memang kan Baik, kan Pak jelas Wihadi. bahwa ini bansos kan memang di negara. Kan? Baik. Menteri Keuangan pun juga menyatakan bahwa ini kan anggaran-anggaran dari pemerintah kan begitu. Kan Baik. ini yang membelok-belokkan bukan dari kami yang belok-belokkan kan sekarang yang memang Kang Oke. Wildo kan ketua umum Golkar. Baik, terakhir kita Ketua berikan umum kesempatan PAN, yang kepada itu Pak semuanya Ruhut. di kubu 02. Nah, itu kalau Baik, ketua ya. umum Golkar dan ini kan Oke. mereka menyatakan Ya. bantuan Pak Jokowi sebagai Ya, presiden. terakhir kita berikan kesempatan Iya. Bang Ruhut yang belum bersuara, sekaligus Bang Ruhut juga yang Maaf, terakhir ini aduh. Pak Mahfud MD menyatakan Gantian mundur dong. dari Menko Polhukam. Apakah memang 03 juga berharap ini bisa berdampak elektoral juga di sisa waktu 14 hari ini? Itu yang saya katakan, keberadaban. Kita rakyat Indonesia jangan jadi orang yang biadab. Tegas saya katakan itu. Jadi apa yang dikatakan di Teguh tadi, Teguh satu, kurang tambah Teguh. Di mana Ganjar Mahfud turun, di situ Jokowi datang. Ya, artinya takut banget sama nomor 3 ini. Karena itu feeling saya satu putaran kami dan kalau 2 putaran ini kayaknya 1 dan 3. Udahlah, yang namanya Betul, 2 Oke. itu sebentar kita mulai mengarah, Baik. layu sebelum berkembang tanggal Baik. 14. Masing-masing paslon tentunya optimistis dengan perolehan suara masing-masing. Kita nantikan dalam 14 hari ke depan. Mohon maaf, durasi kita terbatas Ya. sekali malam hari ini. Terima kasih Bang Ruhut, terima Ya. kasih Pak Wihadi, Mas Terima Teguh, kasih, Mas Kang. Agi sudah bergabung di Persatu Kawal Pemilu. Kita Terima kasih. lanjutkan diskusi ini di lain kesempatan. Terima kasih.